Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kode program dan demo dari final project pemrograman web untuk aplikasi rental mobil Erlangga. Yang pertama, saya akan memperlihatkan kode dari admin. Yang pertama ada admin add mobil, yaitu gunanya untuk menambahkan mobil, yang dimana inputannya ada merek, nomor plat, stok, kapasitas, tahun, harga, status, kemudian ada jenis bahan bakar, dan foto mobil. Kemudian ada admin login PHP. Yang pertama yaitu menghubungkan dengan koneksi.php, kemudian menginputkan nama dan password. Jika benar, maka akan diredirect ke indeks PHP. Ini tampilan untuk inputannya. Kemudian ada admin register, yang dimana digunakan untuk mendaftarkan akun untuk admin. Yang dimana pada bagian ini kita akan disuruh untuk menginputkan nama, email, dan password. Untuk tampilannya ada nama ini. Kemudian jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung ke admin login. Kemudian ada daftar pemesanan. Pada admin di daftar pemesanan ini yaitu menampilkan daftar pemesanan yang telah dilakukan oleh user, yang dimana isinya ID pemesanan, ID user, ID mobil, ID admin, kemudian tanggal pesan, tanggal selesai, kemudian metode pembayaran, dan harga total. Kita juga bisa menghapusnya karena di sini ada hapus pemesanan. Nah, ini kodenya. Dengan query delete form pemesanan sesuai dengan ID pemesanannya. Kemudian diredirect ke daftar pemesanan. Ini sama, tapi ini menghapus dari tabel pengembalian, dan ini header adminnya. Nah, di sini ada untuk redirect ke page. Ini akan ke redirect, mengambil data dari header.admin.php. Maaf, bukan dot. Selanjutnya, input laporan pengembalian. Dalam input laporan pengembalian, ada yang harus diinputkan, yaitu tanggal kembali, kondisi mobil, jika kondisi mobilnya mungkin rusak atau telat, maka akan bisa mengisikan denda. Selanjutnya, mobil edit. Mobil edit ini digunakan untuk mengedit dari data mobil yang ada di website. Nah, ini ada yang bisa diedit, ada merek, nomor plat, stok, kapasitas, tahun, harga, dan status, dan jenis bahan bakar. Tetapi tidak ada pengeditan untuk fotonya. Ini fungsi untuk menghapus mobil tadi, dan ini untuk laporan pengembalian yang sebelumnya, untuk menampilkan laporan pengembalian yang telah diinput sebelumnya. Kemudian ini fungsi untuk menyimpan dari admin add mobil sebelumnya. Dan ini untuk menampilkan mobil, daftar mobil yang ada di dalam database, dari merek, nomor plat, dan seterusnya. Dan ini untuk inputan pengembalian mobil, yang seperti tadi ada tanggal kembali, kondisi mobil, dan denda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan bagian home. Oke, terima kasih. Yang pertama di bagian home ini ada home PHP. Yang pertama ini ada tampilan mengenai CSS-nya. Jadi dalam tiap-tiap gambar, dalam tiap-tiap huruf dan juga dalam tiap-tiap kelas sudah diedit di sini. Mungkin saya langsung ke bawah. Nah, di sini terdapat kelas Ya, background image, kelas background image dan kelas image content. Jadi di sini ada tulisan cari mobil dengan um, opsi H2 dan juga perekat kami punya beberapa pilihan untuk Anda, serta ada um, selengkapnya yang mana
ini nanti akan masuk ke daftar mobil. Di sini ada, selanjutnya ada hubungi kami, PHP. Di sini juga terdapat style buat CSS-nya, yang dimana ini buat mengedit tampilan mulai dari gambar, tulisan, dan juga kelas-kelas yang ada dalam hubungi kami ini. Dalam hubungi kami terdapat info kontak dengan icon yang diambil dari font Awesom, yang dimana ketika kontak tersebut diklik maka akan masuk ke media sosial dari Airlangga Mobil ini. Jadi kami menggunakan Anchor. Dan juga di sini kami juga ada selain itu ada email dan juga ada lokasi. Next. Oke, selanjutnya di sini juga ada tampilan buat CSS-nya, mulai sama seperti sebelumnya buat mengedit tampilan. Lalu tentang kami ini ada mengenai sedikit ringkasan mengenai deskripsi Airlangga Mobil. Oke, yang selanjutnya ada login. Jadi di dalam login ini akan terkoneksi ke database-nya kita. Ada include koneksi.php. Jadi ketika sesian akan melakukan start, maka akan terjadi if iset di mana nanti akan dikoreksi apakah sudah benar username-nya. Mungkin bisa di yang bawah dulu Mas, input-inputannya Mas. Nah ini dalam login ini sebenarnya untuk menginput itu hanya menggunakan username dan juga password. Dan apabila kalau misal username dan passwordnya udah benar, ini bisa langsung masuk ke login, masuk ke halaman home. Dan ketika masih belum memiliki akun, bisa untuk ke register terlebih dahulu. Sini ada does not have an account dan akan langsung masuk ke register.php. Mungkin ke atasnya lagi, Mas. Nah, di sini di if iset itu akan memeriksa apakah sudah memiliki seksi aktif dengan username. Jika iya, akan dilakukan ke halaman index. Nah, untuk selanjutnya di line 21, if iset post submit, ini akan eksekusi ketika tombol submit diklik, maka perintah akan dieksekusi. Lalu akan mengambil apa namanya inputan dari username dan juga inputan dari password. Nah, itu akan menyimpan data ke table user yang ada di database. Nah, apabila username telah benar dan juga sudah ada di database, maka akan langsung bisa masuk ke halaman home. Dan apabila kalau semisal password tidak cocok, maka nanti akan menampilkan username atau password Anda salah. Untuk di layout ini sebenarnya apabila kita telah login dan sudah memiliki akan ada di home, nanti tampilan home akan berubah, bukan lagi login atau register, melainkan ada tombol logout, di mana jika tombol logout ini nanti diklik akan memasuki ke header-nya index.php. Selanjutnya ada register, mungkin bisa ke bawah dulu Mas buat menjelaskan inputannya. Di sini untuk register, apabila tadi di halaman login masih belum memiliki akun, ketika diklik di register akan muncul di bagian ini. Jadi di dalam register ini kita memakai metode post dan
Di sini kami akan mengambil nilai, mengambil data, ada username, email, alamat, password, dan juga konfirmasi password. Sebenarnya di sini kami memakai required, tapi mungkin um, nggak lupa. Jadi ketika ada required kan harus diisi semuanya. Ya, Mas, mungkin ke atas buat koneksinya. Nah, di sini em, ketika kita sudah menginputkan username, email, alamat, password, dan referensi password, akan masuk ke if iset. Ketika sudah menginputkan semuanya, akan masuk lagi ke password dan konfirmasi password akan sesuai. Jika iya, kode dalamnya akan dieksekusi. Jadi jika password sudah benar dengan password, maka em, akan muncul Anda telah berhasil untuk registrasi. Nah, untuk selanjutnya, ketika password tidak sesuai dengan konfirmasi password, maka password tidak sinkron. Dan apabila email telah sama dengan email, maka akan muncul email telah ada dan juga maksud saya email telah terdaftar. Nah, nanti inputannya ini nanti akan masuk ke tabel akun user, yakni ada username, email, alamat, password, dan juga passwordnya. Ya, cukup untuk pembahasan yang logik. Baik, selanjutnya yaitu pada folder mobil di sini ada dua file, yaitu yang di mana ada file daftar mobil.php dan juga file detail mobil.php. Jadi di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu file daftar mobil, di mana di sini ada style CSS yang untuk memperbaiki atau memperbagus tampilan pada daftar mobil ini. Terus ke bawah, Mas. Nah, di sini ada satu daftar mobil, lalu eh, ada submit, ada cari, yaitu yang dimana untuk mencari daftar mobil yang ingin dipinjam atau dipesan. Bawa lagi, Mas. Nah, lalu di sini ada SQL, yaitu select from mobil. Di sini akan pada code ini akan menampilkan beberapa daftar mobil yang dicari, yaitu ada image, terus ada foto image, lalu ada merek, ada harga, ada tahun, dan juga ada ID mobil. Apabila user mencari merek mobil yang tidak ada di database, maka akan menampilkan pesan tidak ada mobil yang ditemukan. Selanjutnya kembali, jika mengklik kembali akan kembali ke daftar mobil PHP. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya yaitu ada detail mobil. Di sini ada ya seperti biasa style CSS-nya, yaitu untuk memperbagus tampilan detail mobil ini. Ke bawah, Mas. Nah, di sini eh, akan menampilkan beberapa deskripsi atau detail dari mobil tersebut, yaitu ada merek, ada nomor plat, stok, kapasitas, tahun, harga, status, jenis bahan bakar, dan juga foto mobil. Nah, pada pemesanan di sini eh, ada CSS yang untuk memperbagus tampilan. Bapak, Mas. Dan di sini ada pemesanan untuk memperbagus tampilan. Di sini user meminta untuk memasukkan tanggal pesan dan juga tanggal selesainya. Lalu akan dikirim ke database dengan SQL di ini. Bapak, Mas. Nah, di sini akan diisikan merek, nomor plat, stok, kapasitas, harga, status, dan juga foto mobil yang ingin dipesan oleh user.
Lalu di sini apabila user salah dalam menginputkan mobil, maka mobil tidak ditemukan. Lalu di sini ada konfirmasi pemesanan, yaitu ya ada CSS yang untuk memperbagusi tampilan. Di sini ada detail pemesanan, jadi pemesanan mobil yang dipesan oleh user, yaitu ada ID mobil, tanggal pesan, tanggal selesai, harga total, lalu ada merek, nomor plat, stok, kapasitas, harga, status foto mobil, dan juga metode pembayaran, di mana nanti akan disimpan ke dalam SQL, ke database. Lalu di sini ada pemesanan, ada harga total, dan juga metode pembayaran yang akan dipilih oleh user. Dan akan dilarikan ke proses konfirmasi.php pada halaman itu. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada tampilan proses konfirmasi, di mana tampilan ini berisi detail transaksi. Nah, di sini eh, user dapat memilih metode pembayaran, transfer atau COD. Jika transfer, maka akan muncul tampilan bank transfer dan juga seperti ShopeePay ini. Lalu di sini ada perintah bahwa user harus membayarkan harga yang harus dibayar sebanyak berapa, dan apabila sudah membayar, maka user akan mengirimkan bukti pembayaran melalui WA, button WA. Mungkin sekian dari penjelasan pemesanan, bisa dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Untuk di bagian footer, langsung saja Mas ke bawah, ke atas sedikit, bagian footer top. Nah, bagian atas footer top berisi tentang informasi mengenai perusahaan atau halaman terkait seperti tentang kami, privacy, time of use, dan admin login. Kemudian di bagian peta atau map digunakan untuk menampilkan peta Google yang disematkan dalam halaman menggunakan iframe. Kemudian di bagian footer bottom berisi tentang informasi tentang cara terhubung dengan perusahaan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Juga kita juga mencantumkan hak cipta atau copyright perusahaan. Next, Mas. Pada bagian ke atas dulu, Mas, ke atas dulu, Mas. Pada bagian ini ada PHP Session Start. Kode tersebut digunakan untuk memulai sesi PHP untuk mengelola data sesi pengguna. Hal ini juga digunakan untuk menyimpan informasi login pengguna seperti nama pengguna di seluruh sesi pengguna. Setelahnya kita memiliki struktur HTML dasar yang mencakup elemen-elemen standar seperti HTML, head, dan body. Dalam elemen head terdapat beberapa tag meta yang digunakan untuk mengatur informasi metadata untuk halaman seperti pengkodaan karakter, kompatibilitas IE, dan tampilan pada perangkat seluler. Kemudian ada judul halaman, yakni Final Project Rental Mobil Erlangga. Kemudian terdapat CSS, tip aja Mas, selanjutnya di halaman body. Nah, pada halaman body terdapat header yang terdiri dari elemen header. Di dalamnya terdapat logo perusahaan, IMG, dan ikon media sosial UL dan LI, dan ikon media sosial menggunakan ikon dari font Awesome. Dapat juga pengkondisian PHP if else. Oh Mas, nah ini yang digunakan untuk menampilkan tombol login atau logout tergantung pada status login pengguna. Jika pengguna sudah login, maka tombol logout ditampilkan dengan tautan ke halaman logout. Jika pengguna belum login, tombol login tersebut ditampilkan dengan tautan ke halaman login. Untuk di bagian navbar,
Didefinisikan dengan elemen div dengan kelas navheader terdapat beberapa elemen seperti LI dan A di dalamnya yang menampilkan tautan menu navigasi seperti home, tentang kami, daftar, mobil, dan hubungi kami. Next. Yang pertama kita mengimpor file header menggunakan include statement. Ini memungkinkan penggunaan kode yang sama pada beberapa halaman dengan cara menyertakan file eksternal. Kemudian sama seperti tadi membuat struktur HTML. Kemudian membuat tampilan header menggunakan tag header. Ini terdiri dari logo dan ikon media sosial menggunakan URL yang relevan. Juga terdapat tombol login atau register atau logout tergantung pada apakah user sudah login atau belum. Dan di bagian navigasi menggunakan tag div navigate ini adalah tautan eh, tautan menu navigasi yang mengarah ke halaman lain dalam aplikasi. Kemudian mendefinisikan bagian header halaman menggunakan section class tag header. Bagian ini berisi gambar latar belakang dan judul. Kemudian di bagian privacy, di sini terdapat div class about us yang berisikan yang pertama ada H2 kebijakan privasi, kemudian ada menampilkan teks kebijakan privasi dari aplikasi rental mobil. Kemudian ada ucapan selamat datang, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang harus dipenuhi oleh user. Dan yang terakhir ada kalimat penutup, dan ini kami sangat menghargai privasi dan berusaha untuk menjaga kepercayaan dengan memberikan perlindungan. Next. Dan yang terakhir ada bagian term. Langsung ke bawah aja, Mas. Untuk secara keseluruhan, di bagian term ini bertujuan untuk menampilkan syarat penggunaan dari aplikasi rental mobil. Seperti yang pertama, pastikan Anda mencapai usia hukum sebelum menggunakan aplikasi ini. Dua, ada aplikasi ini hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah, seperti reservasi dan sebagainya. Dan juga masih banyak yang lainnya. Dan ini ada indeks yang mencantumkan lokasi dari home yang merupakan header. Dan yang terakhir adalah koneksi.php, ini digunakan untuk mengkoneksikan ke database rental mobil Airlangga. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan demo website kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa yang kami buat. Yang pertama ada tampilan home. Ini ada tagline kami, yakni cari mobil untuk kenyamanan Anda. Kami punya beberapa pilihan untuk Anda. Yang kedua ada tentang kami. Ini berisikan profil dari PT yang kami buat. Ini adalah merupakan mobil-mobil yang ada pada rental mobil kami. Kita juga bisa mencari mobil yang diinginkan seperti nah, maka akan muncul produk yang diinginkan. Kemudian di bagian hubungi kami terdapat informasi kontak mengenai nomor telepon, email, dan alamat lengkap rental mobil kami. Dan sekarang kita coba melihat atau memesan mobil yang diinginkan. Seperti contohnya Nissan. Cek detail. Jika sebelumnya sudah punya akun, langsung saja kita masukkan.
klik login, maka tampilannya akan berubah seperti ini kalau sudah login. Langsung kita coba pesan mobilnya. Nah, yang pertama ada tampilan seperti ini yang meliputi nomor plat, stok, kapasitas, tahun, harga, dan status. Dan terakhir ada jenis bahan bakar. Kita coba klik sewa, akan tampilan seperti ini. Yakni ada detail penyewaan, di nama mobil, nomor plat, dan harga. Serta kita disuruh memasukkan tanggal pesanan dan tanggal selesai. Kita coba tanggal 15, kemudian berakhir tanggal 16. Kita klik sewa, akan muncul tampilan seperti ini, yakni detail pemesanan. Ini sudah tercantum, kita sewa pada tanggal 15 dan selesai pada tanggal 16. Selanjutnya kita diberi opsi mobil diantar ke alamat rumah apa enggak. Kemudian ada metode pembayaran, yakni kita ada dua, yakni transfer atau cash. Kita coba transfer. Ini ada rincian harga. Jika kita klik mobil diantar ke alamat rumah, maka akan menambahkan biaya pengiriman. Jika tidak, maka tidak ada. Selanjutnya kita klik konfirmasi pemesanan. Nah, akan muncul tampilan detail pembayaran serta pemilihan opsi metode pembayaran. Ada melalui bank, bank BCA, bank BNI, dan SpiPay. Kemudian ada total harga yang harus dibayar. Jika sudah melakukan transfer, user akan diminta untuk mengirim bukti pembayaran yang akan ditujukan ke WhatsApp nantinya. Kemudian kita coba logout, maka akan kembali ke halaman home. Kemudian bagian footer terdapat opsi tentang kami, privacy, time of use, dan admin login. Serta kita juga mencantumkan alamat dari rental mobil kami. Serta kita juga mencantumkan sosial media rental mobil kami. Sekarang kita coba masuk ke bagian privacy. Ini akan muncul kebijakan aplikasi rental mobil. Selanjutnya ada term of use, kita coba klik, maka akan muncul syarat penggunaan. Untuk admin login, kita coba dengan nama admin, dan login. Ini terdapat beberapa pilihan dari dashboard admin, ada mobil, daftar pemesanan, input pengembalian, dan laporan pengembalian. Pada bagian tambah mobil, kita bisa menambahkan mobil rental. Kita coba BMW, platnya Y1, stoknya kapasitas tahun dan harga terus sedia jenis bahan bakar bensin. Kemudian kita disuruh masukkan foto mobilnya. Nah, kita masukkan foto mobilnya. Kemudian klik tambah mobil. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Mobil berhasil ditambahkan. Mobil telah berhasil ditambahkan. Lalu kita dapat kembali ke halaman yang sebelumnya. Kemudian kita cek apakah sudah masuk apa belum di menu daftar mobil. Dan mobil yang kita upload tadi sudah masuk ke dalam halaman daftar mobil.
Di halaman daftar mobil kita juga bisa mengedit atau menghapus. Saya coba menghapus mobil ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan mobil pun terhapus. Jika kita ingin mengedit, tinggal klik edit, apa yang ingin Anda edit. Kemudian kalau selesai, langsung klik update mobil. Maka akan otomatis terupdate. Kemudian di daftar pesanan, ada data dari inputan user yang tadi mengenai pemesanan. Kita juga bisa menghapus. Kemudian di bagian input pengembalian, kita bisa menginput laporan pengembalian dari mobil yang sudah dikembalikan oleh user, serta kita bisa mengisi kondisi mobil, apakah rusak, kalau ada lecetnya, dan kemudian kita bisa memasukkan dendanya. Dan yang terakhir adalah laporan pengembalian. Laporan pengembalian ada isi pengembalian yang merupakan hasil laporan dari penginputan kembalian yang tadi. Barangkali ada tambahan dari teman saya. Mungkin jika tidak ada yang menambahkan, mungkin saya tutup saja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.